Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi Tubiri Channel, menebar keberkahan, jalin ukhuwah, dan perkuat silaturahim. Hari ini menjelang sholat Jumat, saya bersilaturahim ke senior alumni pesantren Tebu Ireng, adalah Cak Rozi, lebih populer nama lengkapnya Fahur Rozi SH. Beliau alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mohon Cak Rozi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ceritakan di Pondok Pesantren itu masuk tahun berapa, terus sampai berapa, terus apa? Saya masuk, terima kasih kepada Cak Ucup yang sudah berkunjung ke rumah kami untuk bersama-sama membagi pengalaman. Saya masuk ke pesantren Tebu Ireng itu tahun 1984, masuk si Madrasah Sanawiyah, terus dilanjut sampai Aliyah sampai tahun 90. Pada saat itu alhamdulillah kami sangat beruntung dan bahagia sekali. Sangat beruntung karena pada saat itu kami mondok masih nututi atau bahasa Jawanya menangi ya, sama kiai-kiai sepuh, diantaranya Kiai Samsuri Badawi, pengasuhnya pada saat itu Al Mukarram Kiai Haji Yusuf Hasim, masih ada Kiai Yusuf Mazhar, masih diajar oleh Kiai Samsuri Badawi, Kiai Adlan Ali, Kiai Manan, Kiai Mahsun, Kiai Abdurrahman Usman, Bukhot Masruliyah, kemudian Kiai Hasan Imam, Kiai Sayrozi yang ngajar Alfiyah dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu insya Allah kami merasa beruntung sekali masih bisa menuntut ilmu kepada beliau-beliau. Ya. Gitu Cak Ucup. Ya, dari sekian tadi disebutkan, ya, ada nggak kiai yang paling walaupun semua berkesan, ada amanah atau pesan yang masih hari ini tertanam di jenengan? Oh ya, ada. Jadi pada saat itu saya masih sangat teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Samsuri Badawi. Kalau ngaji kitab Bukhari atau Muslim di bulan puasa, Kiai Samsuri itu selalu menerangkan itu. Jadi awalnya dibaca semua hadis itu, kemudian kalau beliau menerangkan itu 1 jam itu keterangan aja. Itu terus yang sampai sekarang membekas sama saya itu adalah jadi santri itu harus semuanya bisa, satu. Yang kedua, jangan hanya jadi misalkan ustadz saja, kiai saja, semuanya harus kita isi kehidupan ini. Ada yang jadi dokter, insinyur, pengusaha seperti Pak Ismail dan sebagainya. Semuanya harus kalau bisa diisi santri. Diinspirasi dari hal itu yang disampaikan Kiai Samsuri, kemudian ada saya punya bakat untuk menjadi, ya kata orang di luar sana, seniman ya, tukang gambar. Terinspirasi dari sana, kemudian saya saya tekadkan untuk menempuh jalan itu yang tidak banyak ditempuh oleh alumni-alumni lain gitu. Gitu Cak Ucup. Di pondok waktu itu kan masih banyak kiai sepuh ya, dan mungkin ilmu yang dipelajari ini kan berbeda dengan yang mungkin mengenal di akhir ini. Apa yang saya melihat kalau dulu itu luar biasa ya, alumni bagaimana ngeliwat dan itu masih menangi ya, ngeliwat itu. Menangi sekali. Terus yang apa yang dipelajari di pesantren, paling favorit apa ketika waktu mondok? Jadi yang jelas pesantren itu mengajarkan semuanya, Cak Ucup. Yang paling penting adalah kemandirian. Kemandirian santri itu adalah kita diuji di saat di pesantren. Kemandirian untuk hidup sendiri, kemandirian untuk belajar mencari gurunya sendiri. Ya, kebetulan di saat periodenya Kiai Yusuf Hasim itu periode yang mana pada saat itu santrinya juga besar-besar ya. Terus ngajinya itu ya terserah kita. Pengen ngaji Fathul Wahab ya ngaji Fathul Wahab, pengen ngaji Alfiyah ya ngaji Alfiyah. Jadi itu perbedaannya. Kalau sekarang kan
ada ada apa namanya penggolongan-penggolongan yang SMP kemudian dibimbing oleh ustadz yang khusus SMP dan seterusnya. Tapi kalau pada saat dulu itu kita semua itu hampir semuanya ya kita kepingin ngaji ya ngaji aja gitu loh. Jadi seperti itu hebatnya dulu sama sekarang ya sama-sama hebatnya, hanya menurut saya setiap masa itu ada generasinya. Jadi dan menyesuaikan dengan zamannya gitu loh Cak Ucup. Iya. Saya. Cak Rozi. Cak Rozi kan terkenal di teman-teman alumni Tubireng sampai ada julukan IKPT, Ikatan Keluarga Pelukis gitu kan? Ya, betul. Pelukis itu asal mula bisa ngelukis itu apa? Ilmu laduni atau belajar ke siapa gitu? Jadi awalnya sebenarnya itu otodidak ya Ucup. Saya hobi menggambar. Kalau dulu itu kalau sehabis jam belajar, jadi dulu itu habis isya itu jam belajar sampai jam 8:15 ya. Setelah itu selesai jam belajar kita ngaji. Kalau habis itu biasanya ngaji isya. Habis itu kan waktunya banyak santai, itu biasanya saya gambar satu. Teman-teman sudah hafal, setiap buku saya itu banyak gambar-gambar. Itu otodidak pertama. Kemudian pada saat saya kuliah di Malang, di kampusnya Pak Mas Guri, Prof sekarang ya. Pak Tol Hasan. Ya, Pak Tol Hasan waktu itu. Yang waktu itu jadi rektor. Pak Mas Guri waktu itu masih dosen ya. Dosen di Fakultas Tarbiyah ya. Itu saya ketemu dengan teman-teman sesama pelukis yang dari Jakarta. Kemudian saya ditempa di sana, kemudian di dunia seni yang di sana, itu saya ketemu seniman-seniman sehingga hobi saya gambar ini kemudian tertempa dengan sendirinya. Yang awalnya otodidak, ketemu guru-guru yang tidak saya rencanakan. Karena tiap hari akhirnya ya keterusan begitu Cak Ucup. Simple sebenarnya ya. Sudah berapa lukisan yang dikeluarkan dan lukisan apa aja? Kok kayaknya di berbagai pertemuan alumni itu selalu ada lelangan lukis dan lelangan lukis selalu hadir Cak Rozi. Saya melihat di pondok-pondoknya alumni ada lukisannya namanya Rozi itu. Udah berapa itu? Wah, saya nggak saking banyak saya nggak ngitung ya Ucup, saking banyaknya. Hanya sebagian besar ya ada yang saya dokumentasikan, ada yang lupa, sering lupa. Jadi saya ini pelukis yang hanya beberapa kali pameran karena banyak yang order juga langsung lewat WA, minta gambar ini, minta pesan gambar ini. Jadi jarang sekali saya pameran. Kebetulan yang dipesan alumni atau orang lain atau alumni yang pesan lukisannya keluarga atau Bireng ya, mulai Kiai Hasim dan seterusnya. Itu semuanya juga lewat WA aja, di WA Cak saya pesan gambar ini gitu aja tanpa ada. Jadi kalau dihitung sudah lupa saya. Itu yang level alumni. Kalau yang level bukan alumni tambah banyak lagi, begitu Cak Ucup. Ya. Ada nggak kesan ketika melukis itu kan pasti ada mistik, adanya tradisi orang melukis itu, apalagi lukis kelas seperti Hadratus Syekh, para aulia yang lain, itu ada sesuatu yang ritual dilakukan oleh pelukis. Saya alhamdulillah, jadi sebelum saya start melukis Kiai Hasim ya, seperti yang sampean ajak dulu waktu kita acara di Cengho ya. Di Cengho itu awalnya saya intent melukis Kiai Hasim, tetapi saya tidak nyelonong begitu saja. Saya waktu itu pamit ke almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Saya izin Kiai, saya juga alumni, saya ini alumni. Saya ingin mengabadikan dan melukis mulai Kiai Hasim dan semua keluarga Tebuireng. Nah, dalam waktu dekat ini alumni akan menghelat acara bekerja sama dengan Masjid Cengho ya, sama Yusuf, sama Rois dan lain sebagainya. Oleh saat itu beliau mengatakan sama saya, monggo Cak Rozi, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kalau sampean seorang Gus Solah mengucapkan terima kasih. Betul, itu saya masih ingat. Itu yang perlu dicontoh alumni. Betul. Apapun bentuknya, itu harus ada penghargaan, ucapan terima kasih menjadi penting. Betul ya Yusuf. Jadi Kiai Solah benar-benar masih ingat saya, beliau justru merasa berterima kasih kepada saya yang waktu itu berpamitan untuk melukis mulai Kiai Hasim sampai anak cucunya Kiai Hasim. Nah, makanya saya sampai saat ini ya itu setiap ada acara IKPT
saya sepertinya orang yang paling sibuk. Orang melihat seperti itu. Saya no comment saja, karena apa? Saya merasakan bahwa saya itu sebagian hidup saya juga karena hasil dari melukis Kiai Hasyim. Masya Allah. Dan semua keluarganya. Makanya kalau ada acara saya sibuk itu bukan karena saya sok cari perhatian, sibuk, bukan. Ya. Memang saya bertekad karena saya juga merasa bahwa saya mata pencaharian saya lah, ya kasarnya begitu. Ya itu juga karena gambar-gambar itu, gitu. Jadi manfaatnya barokah secara keilmuan, barokah secara ekonomi lah ya bahasanya, itu semuanya sudah saya rasakan. Lah betapa saya nggak punya akhlaknya jika ada acara di Tebuireng, acara IKPT, kemudian saya kok cuek begitu saja itu, gitu. Begitu ya, Job? Iya, iya. Nah, ketika ngelukis itu, itu kan pasti ada sesuatu yang di luar nalar sebagai santri ketika melukis. Ada kejadian-kejadian apa kan begitu? Kayak kemarin Cak Rozi sampai menangis begitu, gitu kan? Gitu. Ngelukis. Jadi begini, Cak Job, saya itu kalau ngelukis, lukisan apapun semuanya ya yang saya mulai itu karena orderan saya, lukisan yang saya gambar itu sebagian besar adalah kiai. Kemudian yang kedua adalah kaligrafi ya. Saya usahakan ini, saya memulainya dengan wudhu dulu. Wudhu itu bukan karena saya kemudian menuhankan lukisan saya, tidak, akan tetapi sejujurnya di sisi lain saya merasa emosi saya lebih terkontrol. Kemudian waktu gambar itu kalau kita dikontrol dengan wudhu itu emosi sudah terkontrol. Nah, ketika itu tidak saya lakukan, saya akan gelisah, kemudian koyok gambar itu rasanya kayak gak enak kabeh gitu. Jadi karena gambar kayak itu. Jadi begitu ya, Job. Spiritualnya begitu saja, nggak terlalu. Kalau yang menangis di Tebuireng itu sebenarnya simpel ceritanya. Jadi ketika saya disuruh melukis Syekh Hisam, Syekh Nadim yang mau dilelang di Jakarta, itu guru murid-murid beliau itu saya suruh, saya mau melukis ini asal sampean mau izinkan ke beliau yang ada di Siprus dan Amerika. Kemudian diizini. Terus beliau itu ngomong ke sini, Cak, saya itu pelukis seluruh Indonesia, sudah saya saya kelilingi. Ternyata cuma sampean yang dipilih teman-teman untuk melukis Syekh Nadim dan Syekh Hisam. Alasannya apa yang membuat saya menangis? Alasannya karena saya alumni Tebuireng itu. Yang membuat saya menangis itu. Luar biasa, sahabat semuanya. Apapun yang kita peroleh hari ini itu adalah sebuah keberkahan dari Pondok Pesantren Tebuireng. Keberkahan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Harapan Cak Rozi kemarin itu kan orang mengenal pelukis itu ada Cak Rozi, ada Mansa. Ini ada pelukis baru lagi kemarin di Kori. Ini mungkin Cak Rozi sudah mencoba berkomunikasi dengan pelukis-pelukis baru itu yang akhirnya menjadi kita punya berharap ada lukisan yang akan dipamerkan bersama itu. Jadi begini, Kori itu alumni tahun 2000 berapa ya, lupa saya. Kemudian beliau asli Sukabumi, tinggal di Bogor. Kemudian beliau itu ingin menemukan teman-temannya yang alumni untuk bersama-sama berkiprah di dunia seni. Kemudian saya menemukan ya dari di grup santri itu, kemudian saya hubungi, begitu saya ajak ke Tebuireng acara itu senang sekali itu ya. Kemudian dalam waktu dekat saya kemarin sudah ngobrol sama Gus Rizal, sowan ke beliau, terus ditemani Cak Hamim sama Cak Malik. Orang seniman semua. Ya, Gus Rizal, Cak Hamim, saya itu mau kita pamit dan minta masukan Gus Rizal untuk minta atau mau mengumpulkan para seniman-seniman alumni Tebuireng. Dan tidak hanya seni lukis, semuanya, mau kaligrafer, mau sastra, tokoh puisi, dan seniman pelukis itu insya Allah kita akan kumpulkan ya. Sementara ini saya akan mencari dulu, mengakomodir gitu. Ya, terima kasih sahabat. Ini terhalang hari Jumat dan beliau juga sebentar lagi ngisi khutbah. Tapi di garis bawahi tadi adalah semua apa yang beliau hari ini nikmati adalah sebuah keberkahan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan
kita tetap harus mencintai sesama alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kalau Pondok Tebu Ireng, kita punya kewajiban untuk terus menjaga nama besar Pesantren Tebu Ireng dan para masyayikh. Yang terpenting adalah kita jaga silaturahim kita sebagai alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng sesama alumni. Dari kami Santri Tebu Ireng Channel mengucapkan terima kasih Cak Roji atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.